Temuan tim kami di lapangan selaras dengan temuan Indonesian Corruption Watch (ICW). Kepada saya, peneliti ICW Tibiko Zabar menceritakan daftar panjang keluhan dan keresahan masyarakat akibat carut-marut proyek BTS 4G Kemenkominfo. Niat awal dari proyek ini direncanakan adalah jelas cita-cita mulia untuk memastikan konektivitas internet yang lebih mumpuni, lebih bagus di daerah terdepan, terluar, dan terpencil. Betul. Tapi pada faktanya, ketika proyek itu dijalankan, selesai atau tidak selesai, faktanya ketika itu masuk, malah justru koneksinya nggak sampai. Betul. Koneksinya malah Itu lebih buruk. ditemukan. Itu fakta yang ditemukan di lapangan. Dan yang juga perlu dicatat adalah proyek ini kan bertujuan memberikan dukungan infrastruktur bagi transformasi digital. Betul. Jaringan komunikasi, jaringan internet. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ini ada narasi. Nanti teman-teman bisa lihat juga di laporan KJI bahwa ketika belum masuk tower BTS, sinyal mereka relatif lebih baik gitu. Tapi kemudian ketika masuk, sinyal mereka menjadi sulit. Bahkan ada yang juga melihat tower-tower kemudian bangunan yang tidak selesai. Ya. Gitu. Nah, satu lagi Mas, ternyata ada cerita juga ini warga yang belum dibayar rumahnya, sewanya. Jadi rumah itu digunakan untuk mungkin tempat tinggal pembangunan, tapi kemudian itu belum dibayarkan oleh kontraktor. Mau kemana? Nah, ini yang kemudian banyak sekali saya kira masalah yang berhitung keuntungan yang akan dapatkan masyarakat dan kemudian berhitung kerugian yang saat ini sedang dialami oleh negara. Haruskah proyek ini memang lanjut terus atau seperti apa? Sebelum bicara kita melanjutkan apa tidak proyek ini, dilihat dulu gitu ya, mana yang kemarin dinilai bermasalah dalam pelaksanaan proyek. Jangan melanjutkan apa yang sudah bermasalah. Artinya itu kan. Nah, artinya itu yang perlu lihat. Kalau ternyata misalnya kan gini, di temuan awal itu ada penyedia yang tidak sesuai dengan kualifikasi keahlian seperti itu. Nah, masa ia mau dilanjutkan ke orang yang seperti itu? Itu satu. Lalu yang kedua, misalnya ada juga misalnya lokasi-lokasi yang ternyata itu sudah ada jaringan towernya. Justru memutus koneksi di sana. Betul. Nah, itu kan juga harus dicek juga gitu. Karena apa? Karena kan temuan BPK-nya bahwa proyek ini dilaksanakan tanpa ada survei lapangan yang lebih lanjut, sehingga ada tower yang harus satu desa satu tower itu akhirnya ada yang jadi dua, ada yang akhirnya nggak. Nah, ini yang kemudian harus dipetakan terlebih dahulu gitu ya. Bagaimana sih kemudian masalah yang akhirnya terkonfirmasi dari kasus ini seperti itu. Nah, dari situ baru kemudian bisa diputuskan. Jangan kemudian ini sudah borok tapi kemudian justru dilanjutkan seperti itu. Yang penting di sini adalah bagaimana melakukan pemetaan awal, melihat di mana potensi masalah yang terjadi, lalu kemudian upaya perbaikan, termasuk juga perbaikan dalam konteks pengawasan BLU di semua BLU seperti itu.